Aku sedang menambah pengetahuanku dalam hal etika dan regulasi dalam keteknikan. Jika kamu juga sedang mempelajari tentang etika dan regulasi dalam hal keteknikan, mari kita belajar bersama untuk menambah wawasan kita dalam hal etika. Kali ini, aku mendapatkan sebuah informasi mengenai sebuah kasus tentang etika penelitian. Mari kita lihat masalah apa yang terdapat dalam kasus ini. Suatu kelompok etnis terasing sangat percaya akan peran mereka sebagai penjaga hutan di suatu wilayah atas perintah leluhur. Kepercayaan tersebut sangat mengakar kuat dan menciptakan rasa persatuan pada etnis tersebut. Pada suatu waktu, suatu penelitian sejarah dan genetik menunjukkan bahwa identitas etnis tersebut dibangun berdasarkan asumsi dan penelitian yang menyimpang masa penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa kelompok etnis tersebut merupakan imigran akibat bencana alam dahsyat sejak 20 generasi yang lalu. Hasil penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada jurnal genetika terkemuka. Wah, kasus yang sangat rumit. Sepertinya aku membutuhkan beberapa sudut pandang dan argumen dari teman-teman relitaku agar aku dapat memahami secara garis besar dan permasalahan dalam kasus ini. Ayo, kita bertemu dengan mereka. Kita sudah sampai. Aku ingin tahu argumen apa yang akan ia bawakan ya. Nah, di sini saya akan membahas persoalan nomor 3 dari sudut pandang seorang engineer. Nah, sebagai seorang engineer tentu saja kita harus memahami tentang kode etik yang ada, lalu menerapkannya pada setiap penelitian yang kita lakukan. Pada soal ini, sangat disayangkan bahwa peneliti tidak melakukan interaksi dengan warga etnis tersebut, tidak adanya persetujuan sehingga menimbulkan hasil yang tidak akurat. Karena peneliti hanya mengambil data genetik daripada warga etnis tersebut tanpa melakukan pendekatan lebih dalam terhadap mereka. Hal ini tentu mengabaikan konteks sosial dan budaya yang membentuk identitas mereka, termasuk potensi kerusakan pada persatuan dan identitas yang telah dibangun oleh warga etnis tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, argumen yang sangat bagus. Coba kita cari argumen dari yang lain kali ya. Kita sudah sampai. Aku ingin tahu argumen apa yang akan ia bawakan ya. Menjelaskan kenapa sih sebagai seorang peneliti di dalam kasus tersebut melakukan hal tersebut, ataupun bisa aku bilang sebagai dalam sudut pandang sebagai seorang peneliti di kasus tersebut. Nah, dalam kasus tersebut kita mengetahui bahwa para peneliti melakukan penelitian tanpa adanya kontak langsung dan juga tanpa adanya persetujuan. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam mencari informasi lebih dalam dengan perbedaan bahasa dan juga perbedaan adat dan juga perbedaan pikiran. Sehingga ketika kita mencoba untuk mengobrol, mungkin saja ada kesalahpahaman. Namun, dengan hal ini kita atasi dengan seperti mencari penelitian-penelitian terdahulu sehingga menyimpulkan sebagai satu hal yang kami upload, dan kami harapkan hal ini dapat menjadi penelitian baru ataupun sebagai materi baru ataupun insight baru mengenai etnisiti. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, argumen yang sangat bagus. Coba kita cari argumen dari yang lain kali ya. Kita sudah sampai. Aku ingin tahu argumen apa yang akan ia bawakan ya. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan dengan sudut pandang secara engineer dan juga secara peneliti. Di sini saya akan memaparkan sebagai sudut pandang secara umum atau secara sosial budaya. Yang pertama itu mengabaikan nilai budaya lokal. Maksudnya apa? Kelompok etnis ini memiliki kepercayaan yang kuat mengenai peran mereka sebagai penjaga hutan yang diwariskan secara turun-menurun. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan kepercayaan dan dapat mengancam identitas budaya mereka, juga menciptakan konflik di antara mereka.
terutama jika hasil penelitian ini dipublikasikan tanpa memperhatikan dampak dari kelompok tersebut. Yang kedua itu ada ancaman terhadap identitas etnis. Publikasi dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa kelompok ini itu adalah imigran akibat bencana alam yang dapat merusak narasi sejarah yang telah diyakini oleh komunitas atau etnis tersebut, yang akan berpotensi memicu perpecahan sosial dan menurunkan rasa persatuan di antara mereka. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran etika yang cukup serius, di mana itu bisa menimbulkan banyak dampak negatif bagi komunitas atau etnis tersebut dan juga bagi penelitinya. Nah, langkah terbaik adalah melakukan revisi dari metodologi, terus melibatkan komunitas lokal dalam penelitiannya, dan juga mempertimbangkan dampak sosial serta budaya sebelum mempublikasikan hasil penelitian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah cukup untuk mengumpulkan argumen-argumen ini. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan identitas dari kelompok etnis tersebut. Bagaimana kelompok ini adalah kelompok imigran akibat bencana alam sejak 20 generasi yang lalu. Dalam hal budaya dan kepercayaan kelompok tersebut, bagaimana kelompok etnis ini berperan menjaga hutan berdasarkan leluhurnya, dan mengapa hal tersebut sangat kuat dan dipercaya sebagai solidaritas kelompok etnis tersebut. Secara garis besar dari permasalahan dalam kasus etika penelitian ini, terdapat tidak memenuhinya persetujuan dalam hal etika penelitian. Mengapa? Karena sang peneliti tidak memastikan perlindungan pada manusia yang menjadi bahan penelitiannya, sehingga itu menjadi alasan untuk tidak memenuhi syarat untuk publikasi majalah atau jurnal ilmiah nasional dan internasional. Sehingga dapat disimpulkan yaitu, sebagai seorang engineer, kita tentunya harus memahami dan mengimplementasikan mengenai kode etik di setiap penelitian-penelitian yang akan dilakukan dan sedang dilakukan. Terutama pada kasus ini, di mana peneliti menggunakan sekelompok etnis yang rentan, harusnya tetap menggunakan kontak secara langsung dengan kelompok tersebut untuk membangun kepercayaan, kesejahteraan, juga keselamatan, dan memberikan surat persetujuan etik untuk melakukan penelitian tersebut. Apalagi hasil penelitian ini akan dipublikasikan, di mana itu juga menjadi salah satu persyaratan untuk publikasi majalah atau jurnal nasional dan internasional. Hore, kita mendapatkan wawasan baru dari sebuah kasus etika penelitian ini. Teruslah belajar agar wawasanmu bertambah. Jika kalian masih mempunyai pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan kalian ke Bitbot. Nanti teman-teman Bitbot yang akan membantu kalian. Yang pastinya sih bukan Bitbot. See you on the next video and terima kasih. Bye-bye.